Baik, kita masuk sesi yang ketiga. Anak-anak, kita akan masuk ke sesi yang ketiga, di mana pada kita akan melanjutkan terkait dengan reproduksi pria dan wanita yang terkait pada peran seks hormon pada pertumbuhan. Pertumbuhan pada saat pubertas itu ada efek anabolik androgen sebetulnya. Pada pria dan wanita pada saat pubertas terjadi peningkatan sekresi androgen adrenal karena pria sama wanita sama-sama punya adrenal ya. Tapi karena ada reseptor yang berbeda, dia akan memberikan respon yang berbeda. Pemberian estrogen dan androgen meningkatkan respon hormon pertumbuhan terhadap rangsangan insulin. Androgen dan estrogen pada fase awal pubertas merangsang pertumbuhan. Fase akhir pubertas, dia malah menghentikan pertumbuhan dan mempercepat terjadinya penutupan lempeng hipofisis. Jadi agak agak lucu memang. Sehingga biasanya anak-anak yang tumbuh lebih cepat, biasanya dia tumbuhnya nggak tinggi. Tapi anak-anak yang tumbuhnya tidak tidak lebih cepat, biasanya dia tumbuhnya lebih lebih tinggi. Karena penutupan lempeng epifisinya lebih lambat. Ya, di sini juga ada hormon yang lain. Ya, di sini bisa kalian lihat bahwa pertumbuhan ini kalian bisa lihat. Pada saat seorang anak mencapai usia pubertas, itu dikatakan bahwa terjadi pematangan pada sistem hipotalamusnya. Pematangan sel-sel pada hipotalamus, neuron-neuron pada hipotalamus, nukleus-nukleusnya ini pada akhirnya mematangkan sel-sel yang membantu mensekresikan hormon yang berperan dalam pengaturan seks hormon. Apa? Pada hipotalamus akan mempercepat disekresikannya gonadotropin releasing hormone. Pada saat gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus dikeluarkan, itu akan merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Sesudah dikeluarkannya follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone pada hipofisis anterior, luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone itu akan mulai bekerja pada gonad. Dan belum bukan berarti bahwa pada saat sudah terjadi pematangan hipotalamus itu sudah akan langsung merangsang terjadinya pubertas, tidak. Kelihatannya ada tahapan sehingga di situ sampai terjadi pematangan gonad sehingga akhirnya dihasilkan sel-sel sperma yang matang atau kan dihasilkan sel ovum yang matang. Di situ baru akan terjadi feedback sehingga mulai yang kita kenal dengan masuknya ke siklus menstruasi pada wanita ataupun mimpi basah pada pria yang biasanya pada wanita itu usia 10 sampai 12 tahun dan pada pria itu antara 12 sampai 14 tahun. Efek insulin pada pertumbuhan. Pertumbuhan adekuat terjadi bila diberikan karbohidrat protein dalam jumlah besar bersama insulin, sehingga ini akan merangsang insulin degradasi faktor 1, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk metabolisme protein, meningkatkan transport asam amino masuk ke dalam sel. Efek insulin pada tulang ini bisa dilihat bagaimana padanya meningkatkan glukosa transport, glikogen sintesis, lipogenesis, gluconeogenesis, dan lipolisis. Ya, ini glukokortikoid deh. Ini yang satu-satunya hormon yang sifatnya berlawanan sama yang tadi, sama yang hormon-hormon yang saya sebutkan sebelumnya. Karena dia justru inhibitor kuat pertumbuhan. Pemberian steroid dosis farmakologik pada anak-anak akan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan selama pengobatan. Sehingga ada pertimbangan yang sangat berat pada saat kalian menjadi seorang dokter dan kalian harus memberikan satu regimen terapi menggunakan kortikosteroid pada anak. Selain itu, dia sangat berpengaruh dalam tulang, deh. Sehingga ditakutkan tulang-tulangnya juga menjadi kopong karena pembentukan tulangnya nggak maksimal, kualitas sama massa tulangnya tidak bagus, ya, sehingga tulang beresiko untuk terjadi faktor. Fisiologi pubertas ini sebetulnya tidak dipisahkan antara pria sama wanita, tapi akan kita temukan bahwa ada perbedaan antara pria sama wanita. Pematangan seksual, usia atau tahap di mana suatu organisme dapat bereproduksi. Proses pematangan pubertas seksual itu yang kita kenal sama pubertas. Jadi yang namanya pubertas itu ada yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi, memiliki kemampuan menghasilkan sel gamet. Timbulnya karakteristik seks sekunder, perubahan fisik di mana tubuh anak menjadi tubuh dewasa, lalu perubahan psikologis. Jadi ada tanda-tanda yang bisa ditemukan pada proses pematangan seksual yang kita kenal dalam pubertas. Sini bisa kita perhatikan bahwa ada beda yang jelas antara pria sama wanita. Ya, di mana di sini akan kita lihat bahwa pada pria ada rambut wajah, ada jakun, ada bahu,
lebar, bidang, lalu ada peningkatan bulu dada, lalu ada rambut pubis, lalu ada organ genital eksternal, lalu ada otot, massa otot yang jauh lebih kuat. Lalu kalau pada wanita ada payudara yang membesar, ada panggul yang melebar, lalu ada rambut pubis, ya. Di sini dipengaruhi dengan banyak hormon juga. Hormon yang paling utama itu memang seks hormon. Selain itu, kerja hormon estrogen dan testosteron pada pria dan estrogen pada wanita, ini juga disupport dengan hormon yang lain. Apa? Pertama itu growth hormone. Growth hormone ini juga ikut merangsang dikeluarkannya insulin-like growth factor 1 yang ikut merangsang optimasi kerja dari estrogen dan testosteron khususnya pada tulang. Lalu ada luteinizing hormone releasing hormone yang ikut membantu dikeluarkannya estrogen dan progesteron, yang mana LH-RH ini dirangsang oleh gonadotropin releasing hormone, sedangkan growth hormone dirangsang oleh growth hormone releasing hormone. Sehingga kalian akan mengenal pada tahapan pubertas itu dibagi beberapa. Pertama, prepubertal stage itu fase sebelum puber, itu 8 sampai 9 tahun. Di mana di sini dikatakan bahwa aksis hipotalamus, hipofisis sama gonad itu dorman, itu diem. Di mana LH sama hormon seks tidak ditemukan dalam serum, tapi terjadi peningkatan DEAS, dihidroepiandrosteron. Ya, ini bisa terjadi pada pria sama wanita, tapi karena reseptornya berbeda sehingga aktivasi yang terjadi atau respon yang terjadi akan berbeda. Lalu ada pre-pubertal period 3 tahun sebelum onset pubertas jelas. Itu ini udah mulai masuk. Di mana terdapat LH. Jadi saat tidur tuh ada luteinizing hormon. Artinya kalau luteinizing itu hormon ada, itu adanya ada pengaruh dari gonadotropin releasing hormone. Artinya nukleus yang menghasilkan GnRH dari hipotalamus sudah mulai matang nih. Ya hanya udah ada, ya. Pada saat pubertas awal, tapi LH ini kan bekerjanya nggak langsung mematangkan gonad, sehingga tidak langsung serta-merta dia mens atau tidak langsung serta-merta dia jadi menghasilkan spermatozoa dan dia mimpi basah. Tidak deh. Pada pubertas awal, terjadi sebagai interaksi antara hipotalamus, hipofisis, gonad yang udah aktif. Nah ini udah mulai terkoneksi antara hipotalamus, hipofisis, sama gonad. Lalu pada mid pubertas, sekresi LH menjadi lebih nyata. Siang hari bisa keukur dan intervalnya lebih sering 90 sampai 120 menit. Dan pada wanita mulai masuk dengan siklus bulanan atau menstruasi dan pada pria dengan mimpi basah. Adrenarche itu adalah mimpi basah, peningkatan aktivitas korteks suprarenal, adrenarche, yang meningkatkan sekresi androgen adrenal dehidroepiandrosterone, DEAS. Pada pria DEAS-nya akan semakin kuat, kalau pada wanita kan enggak, karena memang reseptornya mungkin tidak ada. Terjadi mulai usia 6-8 tahun sebelum terjadi peningkatan LH dan hormon seks lain bertanggung jawab terhadap penampakan rambut aksila dan pubis pada wanita. Jadi pada adenarche ini peningkatan DIAS ini bisa terjadi pada pria sama wanita, tapi mungkin tidak begitu signifikan, ya. Tapi kalau misalnya pada wanitanya kebetulan secara genetik dia banyak, ini akan berdampak dengan penampakan rambut aksila sama pubis pada wanita. Mungkin kumis pada anak wanita tertentu. Pada saat pubertas, selama masa anak, hipotalamus sangat sensitif terhadap untuk umpan balik negatif yang dihasilkan oleh sejumlah kecil estradiol sama testosteron. Saat pubertas, sensitivitas hipotalamus menurun, meningkatkan pulsasi sekresi GnRH. Hipofisis anterior memberi respon dan mensekresikan FSH yang berhubungan dengan peningkatan sekresi growth hormone juga, selain dengan gonad. Ovarium berespon dengan mensekresikan estrogen dan perkembangan folikel untuk membentuk folikel de Graaff, sedangkan testis berespon dengan mensekresikan testosteron dan akhirnya menghasilkan spermatozoa. Faktor yang mengaktifkan atau menekan neuron hipotalamus yang bertanggung jawab terhadap sekresi GnRH belum diketahui, tapi bisa juga dipengaruhi katanya antara lain karena peningkatan leptin, sehingga anak-anak yang obesitas biasanya dia pubertasnya lebih cepat. Pada primata, penurunan tonus GABAergic pada neuron hipotalamus dan peningkatan tonus glutamatergic mengakibatkan GnRH proses generator. Artinya kita bisa lihat bahwa mungkin asam-asam amino tertentu yang ada di dalam makanan itu bisa memicu terjadinya pulsasi generator GnRH, sekresinya jadi lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi mulainya pubertas ini ada faktor genetik, faktor nutrisi,
maturasi dari hipotalamus, dan onset aktivitas androgen adrenal. Kalau onset pubertas perempuan dan laki-laki hampir sama. Perempuan 8-13 tahun, tadi saya bilang berapa 10-12 ya. Menarche terjadi pada onset Tanner 4. Nanti kalian lihat yang skala Tanner. Laki-laki 9-14 tahun, laki-laki lebih lambat. Onset terlambat bila perempuan lebih dari 13 tahun dan tidak terjadi menarche pada usia 15 tahun. Ini terlambat. Kalau pada laki-laki tidak terjadi perubahan testis, biasanya diukur dengan orchidometer. Orchidometer kalau nggak salah volumenya lebih dari 10 atau 14. Nanti tolong kalian lihat. Pada usia 14 tahun. Karakteristik. Seks sekunder kalau perempuan terjadi 1-2 tahun lebih awal dari pria. Kalau pria 9-17 tahun. Puncak kecepatan tertinggi dicapai 2 tahun lebih cepat dari pria. Lebih cepat dari pria. 2,5 tahun tampak breast bud, jadi puting susu udah kelihatan. Pubertas mencapai sempurna dalam waktu yang singkat. Tinggi badan dewasa, pematangan seksual tercapai setelah 4 tahun saat terjadi perubahan fisik pertama. Hormon yang berperan kalau pada wanita yang utama estrogen. Kalau pada pria, pubertas mencapai usia puncak sempurna 6 tahun setelah perubahan fisik yang pertama. Dia lebih lambat dan dia lebih lama. Dan hormon yang berperan didominasi testosteron. Perubahan somatik pada pubertas, peningkatan kecepatan pertumbuhan, peningkatan tinggi badan dan berat badan. Di sini bisa kita lihat bahwa growth spurt 1 tahun sebelumnya timbul growth spurt 1 tahun sebelumnya timbul karakteristik seks sekunder. Pada wanita ditandai dan penampakan karakteristik seks sekunder, pertumbuhan payudara, telarge, pubarge, dan peningkatan massa lemak tubuh. Jadi payudara, rambut pubis, massa lemak tubuh. Kalau perempuan lebih sedikit. 8-13 tahun, rambut pubis, rambut aksila. Kalau menarche 2,5 tahun kemudian. Kalau pada pria, pertumbuhan testis pada usia 9 tahun, diikuti penampakan seks sekunder, pubis, aksila, wajah, perubahan suara, peningkatan massa otot dan tulang. Klasifikasi maturasi seksual, kita biasanya menggunakan Marshall dan Tanner. Nanti kalian tolong lihat, ada tabelnya ya. Perempuan berdasarkan pertumbuhan rambut pubis dan payudara, pria berdasarkan pertumbuhan genitalia dan rambut pubis. Kalau yang ini stage 1 itu prepubertal, stage 2 itu pembesaran skrotum dan testis. Lalu stage 3 itu pembesaran penis panjang. Lalu step 4 itu peningkatan ukuran penis dan pertumbuhan dari kelenjarnya, testis dan skrotum bertambah besar dan kulit skrotum semakin gelap. Stage 5 itu genitalia dewasa. Kalau yang perempuan, stage 1 prepubertal, 2 ini breast bud stage, ini peningkatan pembesaran payudara, pembesaran udah mulai kelihatan ada pelebaran areola. Lalu stage 3 itu mulai pembesaran payudara dan areola, ada sudah mulai tampak kontur. Lalu stage 4-nya di situ sudah mulai membentuk masih dengan pembesaran payudara dan ukuran tertentu, dan ini baru maturnya itu kita bisa lihat bahwa mulai terjadi penyempurnaan dari payudara yang sudah membesar ya. Ini rambut pubis ya. Ini bisa dibaca, nanti akan ada ini ya, akan ada di mana stage-nya masih sama, 5 stage prepubertal, di mana rambut halus, rambutnya lebih lebat, lebih besar, lebih tebal, dan pada akhirnya dari tidak masih jarang-jarang sampai dia menebal ya. Ini bisa kalian lihat di sini untuk mengukur stage-nya, ini stage berapa ya. Ini sex maturity rating pada wanita yang bisa dikatakan yang sering menggunakan Tanner. Ini sex maturity pada pria ya, dengan testis. Pria masih sama dan ini dan kurang dari 20 nanogram per desiliter ya. Ini kalau testosteron ya. Kalau testosteron ada kadar yang bisa diukur. Ovarium pada prepubertal ini ada ukuran-ukurannya, nanti bisa kalian baca. Terus regulasi hormon pada saat pubertas itu dibantu dengan hipotalamus, hipofisis atau pituitary, growth hormone, gonadal, dan adrenal steroidogenesis ya, termasuk insulin growth factor sama ghrelin. Ini sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Ini regulasi hormonnya, GnRH masih sama sebelum-sebelumnya ya.
Ini sudah saya bahas sebelumnya. Baik, demikian kuliah kita untuk tumbuh kembang dan fisiologi reproduksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.